Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, ashabal masyayikh, ashabat rukis sufiyah wal ma'ahid, sadati wa sayyidati anisat ahsabi wa jumalai, kedua mempelai, Bapak Ibu sekalian, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda wujudnya Allah adalah pernikahan. Coba, pernikahan itu menjadi ayat min ayatillah. Jadi pagi hari ini kita semua sedang menjadi saksi manifestasi salah satu ayat min ayatillah. Kenapa nikah menjadi salah satu ayat min ayatillah? Karena hanya Allah lah yang tidak membutuhkan pasangan. Selain Allah pasti butuh pasangan. Hanya Allah lah adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat, the absolute one existence with relation. Hanya Allah yang tidak butuh sandaran, tidak butuh pasangan. Selain Allah pasti butuh idhofah, butuh nisbah kepada satu sama lain. Maka ketika ada pernikahan, nampak sekali bahwa hanya Allah lah yang maha absolut, maha mutlak, tidak membutuhkan pasangan. Nikah itu ibadah, bahkan ibadah universal. Setiap agama ada akad nikah. Jangankan agama Islam, Kristen, Yahudi, agama animis pun ada akad nikah. Dan nikah adalah ibadah ideal. Kenapa ideal? Karena ibadah tapi enak. Sholat males, poso lapar, haji buang duit capek, zakat eman-eman. Tapi kalau nikah ibadah, dapat pahala dan enak, luar biasa. Dalam rangka regenerasi, dalam rangka melanjutkan umat manusia ila yaumil qiyamah. Maka nikah itu ibadah ideal. Dan nikah adalah ibadah perennial, abadi. Sampai di surga suami istri itu, insya Allah di surga tidak ada sholat, tidak ada umroh haji, tidak ada zakat, tidak ada puasa. Yang ada nikah. Ya Allah, luar biasa itu. Lanjut sampai abadi. Maka ibadah perennial, abadi. Ya, nikah itu universal, ideal, dan perennial. Kemudian lapal kholaqa punya masdar dua, khalqun dan khuluqun. Khalqun, create Allah yang bersifat physically, dimensial, temporal. Ciptaan Allah bersifat fisik, punya dimensi, punya ukuran, dan punya tempo, punya waktu. Itu fisik. Oleh karena itu kita lihat pagi hari ini dua sejoli bersanding, fisiknya bersanding. Tapi khalqun ini silahkan kita komentari. Ganteng, handsome, istrinya beautiful, cantik sekali. Tapi komentar itu hanya
1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lah, nggak apa-apa, 2 tahun lah, 2 tahun. 3 tahun deh, 3 tahun. Tapi yang dikomentari selamanya adalah khuluq, pertemuan budaya, pertemuan akhlak, pertemuan prestasi. Nanti komentar selanjutnya, suami yang sukses, istri yang setia. Itu komentar selanjutnya tuh. Soal cantik ganteng sudah kelewat sudah. Itu namanya khuluq. Kalau tadi khalq. Dulu nikah zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa, laki-laki satu boleh nikah berapa saja perempuan, asal pinggangnya kuat. Kenapa? Sebentar, jangan dulu tersinggung. Kenapa? Karena laki-laki sepantar Nabi Musa tidak ada, sangat sedikit. Dulu Fir'aun memerintahkan tentaranya agar menyembelih, membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel minggu-minggu ini, semua dibunuh. Dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Maka yang sepantar Nabi Musa sangat-sangat sedikit. Ketika Bani Israel hijrah dari Mesir, lari melewati Red Sea, Laut Merah, itu berjumlah 700.000. Laki-lakinya cuma 15.000 laki-lakinya, semuanya perempuan. Krisis laki-laki. Maka satu laki-laki boleh nikah dengan berapa saja. Nabi Daud itu ribuan istrinya, Nabi Sulaiman juga ratusan istrinya. Tapi jangan niru, jangan niru. Nabi Isa memperbaiki syariat Nabi Musa. Nabi Isa syariatnya tidak boleh poligami, cukup satu, nggak boleh 2. Menghormati ibunya Sayyidah Maryam. Nah, datang Rasulullah syariat Islam, dijornya kebangetan, hanya satu ya, terlalu kurang. Maka ambil jalan tengah, boleh 4. Tenang nih, tenang, saya itu nih buatan guyon buatan. Artinya itu merupakan syariat mutawassithah baina Taurah wal Injil. Azwajan litaskunu ilaiha, taskunu fil mudhari, masdarnya 2, sakan dan sakinah. Sakan rumah, silakan bangun rumah, cari rumah yang mewah, yang leg, yang baik, supaya ibadahnya istiqomah, supaya melahirkan mawaddah dan sakinah. Tapi rumah besar, rumah gedong tidak ada gunanya kalau tidak sakinah. Contoh Raja Charles, dulu masih belum raja, Pangeran Charles, ganteng, gagah, pangeran, sugih, orang karu-karuan, punya istri cantik luar biasa, Diana. Terjadi tragedi yang sangat mengerikan. Charlesnya pacaran lagi dengan istri sekarang, padahal duit tuwek, padahal dia anaknya pacaran dengan Dodi Muhammad Al-Fayyid dari Mesir. Meninggalnya pun ketika kecelakaan dengan Dodi Muhammad, si Diana ini. Kurang apa coba? Kurang apa? Bukan kurang apa-apa, yang kurang satu adalah sakinah. Sakan sudah cukup, uang cukup, segalanya cukup, ganteng yang ganteng, Raja Charles itu. Tapi yang tidak ada adalah sakinah, berakhir dengan sangat dramatis, sangat ngeri, sangat mengerikan. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa kalau jodoh khalaqah, ciptaan Allah, khalaqas samawati wal ardh, khalaqal insan. Itu artinya bahwa jodohnya saya dengan istri saya semuanya lah min khalqillah, monopoli takdir Allah, create Allah, tidak ada intervensi dari siapapun, hanya sekedar wasilah saja. Jodoh merupakan khalqullah, khalaqa. Tapi menuju mawaddah, ja'ala, apa bedanya? Fa'idah podo bae Allah fa'ilnya.
Khalaqah Allah, ja'ala Allah. Kok berubah kenapa sekarang ja'ala? Karena mawaddah harus diperjuangkan, harus kemeringat, harus berusaha kemeringat baru mawaddah. Ya kalau diam saja nggak bisa mawaddah dong kalau diam saja. Contoh yang paling jelas ayat Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya ciptakan manusia dari tanah liat, khalaqa. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Saya jadikan tanah liat menjadi nutfah, mani, masuk ke dalam rahimnya istri. Ja'ala, enggak khalaqa. Itu artinya suami harus jelalatan, harus kemeringat. Kalau enggak kemeringat enggak bisa. Ja'ala, bukan ja'ala. Pokoknya kalau ja'ala pasti berusaha lah. Ja'ilun fil ardi khalifah, ja'alna sabah wa sihra, ja'ala semua. Harus kita upayakan, gak bisa kalau diem saja. Harus ada upaya, perjuangan dari dua belah pihak. Baru wa ja'ala wa ja'alkum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ini dari asma'ullah al-wadud. Suami setia, istri taat, istri setia, suami taat. Allah mencintai, mengasihi hambanya yang baik, yang soleh, yang taat. Yang tidak baik tidak mendapat mawaddah Allah. Wadud ini namanya. Suaminya memuaskan, istri puas, istrinya memuaskan, servisnya suami puas. Oleh karena itu siap-siap memuaskan istri. Kalau saya ini sudah 71, usia kula wis 71, cucu 10. Aduh, masya Allah, la haula wala quwata. Saya usahakan macam-macam, madu Arab, Viagra, dari Wonosobo namanya Purwoceng, orang enggak mampu, udah jin tenirang waslah, hajar jahanam, enggak. Wis 70 sih jus, wis la haula wala quwata. Tinggal apa? Tinggal rahmah. Ngoten lho. Mawaddah udah enggak ada, tinggal rahmah. Istri saya tidak ada kangen. Pernah diajak oleh Ibu Khofifah ke luar negeri dulu. Ibu Khofifahnya hanya 3 hari, Ibu Khofifah, tapi yang rombongan sampai 24 hari. Swiss, Jerman, Inggris, Prancis. Ya Allah, kangennya luar biasa saya. WA, SMS belum ada WA. SMS itu hampir tiap jam, kangen banget. Setelah datang nggak ngapa-ngapain tuh. Ini yang ada tinggal rahmah, yang ada tinggal rahmah. Sudah nggak ada lagi mawaddah. Nggak penting servis, nggak penting servis, nggak penting sudah. Sudah gangsal, boleh sudah gangsal. Saya sudah gangsal. Tadi kan udah 71 setiap saja ini. Cucu 10 sudah, masya Allah. Ya paling pegang-pegangan, udah itu aja. saya setuju nopo-nopo. Padahal sudah usaha macam-macam sudah. Pun inna fi dzalika sebenarnya rahmah itu dari asma Allah Ar-Rahman. Kasih sayang dari Allah kepada makhluknya, makhluk yang baik atau tidak baik, manusia muslim taat soleh atau manusia kafir yang kurang ajar, dapat rahmatnya Allah. Setan iblis pun dapat rahmatnya Allah. 1 detik saja rahmatnya Allah berhenti, berantakan alam semesta ini. Oleh karena itu nanti udah tua, rahmat kepada istrinya, apapun terjadi, istrinya pun sayang pada suaminya, apapun seperti apapun yang terjadi. Nanti kalau udah tua nanti seperti saya ini, itu tinggal rahmatnya namanya, dari kata Ar-Rahman. Pun inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau kita pikirkan jodoh ini luar biasa, mengandung rahasia yang luar biasa. Pak Jokowi waktu masih kecil lahir, ibunya nyangka enggak ini akan jadi presiden? Enggak nyangka. Ini anak akan jadi presiden, bayi ini enggak nyangka. Terjadi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ibu saya waktu melahirkan saya, ini anak akan jadi ketua PBNU 2 periode, yang ketiga kalah. Kira-kira tahu nggak itu? Nggak tahu nggak? Nggak tahu.
tapi terjadi. Inna fi dzalika ayatil qaumi yatafakkarun. Moga-moga punya anak minimal 4, 1 rais am, yang 1 jenderal, yang 1 konglomerat, yang 1 profesor doktor. Nah, minimal. Kalau tambah 4 lagi ya nanti ada lagi lah. Mudah-mudahan ya Allah, ij'al hadzal 'aqda 'abdan barakan nafi'an saliman min kulli afat wal ahad wal balaya wal mihal wal fitan, saliman min ikhtisam wal iftiraq, warzuqhuma rizqan halalan thayyiban barakan, warzuqhuma an-nas as-salih, insyaallah hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan perjuangan ini ala syafiati Rasulullah wa ala barakatillah insyaallah. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten faedahipun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.